Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 10 ayat 17 hingga ke-21 dengan tajuk ini. Siapa yang berkuasa atas hidup dan matinya sendiri? Mari kita baca ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh kerana aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Demikianlah firman Tuhan. Ya, soalan edisi ini, apakah sifat-sifat keilahian yang Anda dapat lihat dalam ayat 17 dan 18 tentang Yesus? Ya, kedua-dua ayat ini memberitahu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, memang Yesus akan mati dalam kemanusiaannya. Itu adalah kehendak Bapa, seperti mana Yesus berkata dalam ayat 18 bahagian yang kedua ini. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Jadi inilah rencana Tuhan ya. Ya, tapi ini tidak bermakna Yesus tiada kuasa langsung dalam hal menentukan kematiannya. Ya, Yesus berkata dalam bahagian yang pertama ayat 18e itu kan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, perhatikan, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ya, saya ulang. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, ini bermaksud Yesus memiliki kuasa penuh untuk menyerahkan nyawanya dan ia juga memiliki kuasa penuh untuk mengambilnya kembali, yaitu membangkitkan dirinya sendiri. Wow, saudara, manusia biasa tidak dapat melakukan hal ini. Tak boleh ya. Ya, manusia boleh mematikan diri sendiri kalau mau, tetapi tidak boleh membangkitkan diri sendiri. Amin. Ya, tapi Yesus boleh melakukan kedua-duanya. Mati dan bangkitkan dirinya semula. Nah, itulah keilahian kuasa Yesus yang dapat mengawal hidup dan matinya. Dan Yesus juga menentukan hari dan saat dia akan mati. Hari dan saat dia akan mati. Nah, lihat ayat ini dalam Yohanes 13 ayat yang pertama, bagian pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saatnya sudah tiba. Nah, ini berbicara tentang hari dan waktu Yesus akan mati. Yesus tahu harinya dia akan mati. Nah, bolehkah manusia tahu harinya dia akan mati? Tidak boleh. Manusia biasa tidak boleh tahu itu. Ramai orang Yahudi telah coba memerangkap dan membunuh Yesus. Ya, sebelum ini kan
Kita sudah baca dalam edisi-edisi yang sebelum ini, mereka mau menangkap Yesus, mereka mau membunuh Yesus, tetapi tak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Karena ayat inilah yang berkata, saatnya belum tiba untuk dimatikan. Sehinggalah Yohanes 13:1 di mana ayat ini berkata Yesus telah tahu saatnya sudah tiba. Ya bermaksud kalau sebelum ini orang-orang Yahudi itu mereka tidak berkuasa atas hidup Yesus. Pontius Pilatus juga memikirkan bahwa dia berkuasa atas Yesus dan boleh mengawalnya. Tapi Yesus memberitahu Pontius Pilatus dalam Yohanes 19:11 ini. Tetapi Yesus memberitahu Pontius Pilatus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yesus berkuasa atas hidup dan Yesus berkuasa atas kematiannya. Ya saudara, walaupun Yesus akan ditangkap, Yesus bukan seperti mangsa yang tak berdaya. Dalam kemanusiaannya, ia akan mati. Itu yang telah ditugaskan menurut kehendak Allah Bapa. Tetapi dalam keilahiannya, ia tetap berkuasa. Yang bermaksud, keilahian Yesus tidak akan terhapus walaupun ia akan mati dalam kemanusiaannya. Karena Yesus tetap adalah Tuhan. Dan sifat ketuhanan Yesus itu tidak akan berubah ya. Ketuhanan Yesus tetap adalah sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan dari petikan 17, dari petikan ayat 17 dan 18 ini, kita juga dapat melihat kesatuan Allah Bapa dan Tuhan Yesus dalam kerja penebusan. Allah Bapa dan Tuhan Yesus mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Namun, Yesuslah yang harus mengorbankan diri untuk memastikan misi menyelamatkan manusia itu dapat tercapai. Nah, Yesus yang menjadi korban untuk kita. Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk mati bagi domba-dombanya. Itulah Yesus gembala yang baik. Yesus tahu inilah kehendak Bapa. Yesus mentaati kehendak Bapa. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kita tahu, Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan Allah Bapa menganugerahkan kepada dia nama atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya, Yesus adalah Tuhan. Bermaksud Yesus bukan manusia biasa. Haleluya. Yang akhirnya kita lihat ulasan singkat untuk ayat 19 ke 21. Nah, kata-kata Yesus dalam ayat 17-18 telah membelah bagikan orang-orang Yahudi. Nah, ayat 19 berkata, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ya kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Orang-orang Yahudi terbahagi pendapat ya tentang Yesus. Ada yang kata Yesus itu kerasukan setan. Yesus itu gila. Wow. Saudara, hari ini perkara yang sama terjadi. Ada yang masih menganggap Yesus itu manusia biasa. Hanya sekadar guru yang baik. Jadi, yang menjadi persoalan yang sangat penting sekarang. Sama ada percaya
kata-kata Yesus atau sama sekali tidak percaya. Keputusan yang diambil untuk sama ada percaya atau tidak percaya kata-kata Yesus adalah keputusan yang terpenting dalam hidup seseorang itu, ya. Keputusan yang terpenting. Sebab keputusannya itu akan menentukan keselamatan dan akhiratnya. Inilah kata Yesus sebelum ini dalam Yohanes 5:24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Maka saudara, kata-kata Yesus bukanlah dari iblis. Karena Yesus datang dari Allah Bapa dan Allah sendiri bersaksi tentang Yesus. Dan bukan saja Allah sendiri bersaksi, kitab-kitab suci juga bersaksi tentang Yesus yang telah kita belajar dalam bab 5. Banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias yang di dalam perjanjian lama itu telah digenapi dalam Yesus perjanjian baru. Pengajaran-pengajaran dari Yesus juga bukan seperti iblis. Sebab iblis datang untuk membunuh, membinasa, dan mencuri. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Saudara, akhir kata, sekiranya ya Anda masih meragui keselamatan Anda kepada hidup yang kekal, saudara, bacalah ayat ini sekali lagi. Yohanes 5:24. Saudara perhatikan ayat ini ya. Ayat ini mengandung janji keselamatan yang begitu pasti. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya." Ya saudara percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara hanya perlu percaya dan Anda akan mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, peganglah janji ini. Percaya kata Yesus, Anda akan mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga. Engkaulah Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami ada kesempatan ini untuk membaca, belajar, dan mendengar firman-Mu. Firman-Mu memberikan kebenaran yang terpenting bagi manusia. Manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Haleluya. Manusia berdosa dapat diselamatkan hanya melalui Yesus, Mesias dan penyelamat yang harus mati di kayu salib, tetapi yang telah bangkit, mengalahkan maut, dan memberi kami hidup. Haleluya, karena Yesus hidup, maka kami dapat hidup. Kami mendapat hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang penuh pengharapan. Ya Bapa, terima kasih untuk keselamatan yang sudah sedia ada. Ya Tuhan, inilah keputusan terpenting. Percaya Yesus. Harus percaya Tuhan Yesus. Tolong kami untuk percaya Yesus. Lebih sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan dengan itu, memiliki iman yang benar dan hidup yang berkenan kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.